Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimble Teknik. Alhamdulillah akhirnya bisa upload juga ya, setelah sebulan tidak upload. Sebelum memulai video kali ini, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, kali ini kita akan mereview sebuah mesin las baru ya, yaitu mereknya GB atau Golden Burr. Untuk selanjutnya kita sebut GB saja biar lebih mudah. Kita akan mereview sebuah mesin las MMA 200 ampere ya. Harga dari mesin ini cukup terjangkau ya, di kisaran Rp1.500.000. Sudah bisa digunakan di generator set atau genset seperti yang tertulis di kardusnya ini. Generator set usable, artinya dia aman jika digunakan pada genset. Dan juga mesin las ini nanti kita akan uji dengan kawat las Atlantik ini ya, ukurannya 4,0 dan kodenya E6013. Dan jika nanti teman-teman tertarik ingin membeli mesin las ini, silahkan klik linknya di deskripsi video ya, saya sertakan di situ. Komplit juga, kawat lasnya juga ada di toko tersebut. Oke, marilah kita buka bersama-sama kardusnya. Coba kita lihat ada apa saja di dalamnya. Yang pertama yaitu topeng las. Ini dirangkai dulu mirip seperti pas kita mereview Daesung dulu ya. Jadi kita skip saja cara merangkainya. Jika teman-teman ingin melihatnya, silahkan klik link videonya di atas. Yang kedua yaitu kabel las. Kabel ini cukup besar, dia menggunakan kabel ukuran 16 mm. Untuk masanya seperti ini bentuknya, cukup kencang ini pernya. Nah, ini dia 16 mm diameternya, dan untuk panjangnya sekitar 1,5 meter. Kalau untuk plusnya sama, menggunakan 16 mm, dan stangnya seperti ini. Untuk bahannya sesuai harga ya, tapi untuk pernya ini juga cukup kuat. Ini 16 mm diameternya, untuk panjangnya sekitar 2 meter. Lalu selanjutnya ini ada kartu garansi dan juga buku panduan. Di Indonesia sudah ada service center dari merek GB ini, yaitu di Medan. Lalu yang selanjutnya ini ada palu las ya, serta sikat kawatnya. Oke, yang terakhir yaitu unitnya. Nah, ini dia. Ternyata ukurannya tidak terlalu besar jika kita bandingkan dengan Lakoni 200 ampere yang pernah kita review dulu ya. Ini kalau ukurannya saya anggap mirip-mirip dengan Beckham yang 120A atau Lakoni biru itu yang 120 ampere, cuma lebih besaran ini sedikit. Jadi dia cukup simple ya, 200 ampere tapi bodinya tidak terlalu besar. Saklar ada di belakang, untuk samping polos. Yang perlu kita bahas yaitu yang di depan. Untuk terminal kabel biasa ada di bawah, yang merah sebelah kiri, yang hitam sebelah kanan. Dan ternyata ini displaynya sudah digital ya, jadi cukup keren. Dan untuk potensionya ini ada 2, jadi cukup berbeda dengan las-las yang lainnya yang pernah kita bahas. Ini ternyata terdapat arc force-nya. Jadi kalau yang bawah ini pengatur ampere, yang atas yaitu pengatur arc force. Dan untuk lampu indikator overheat ada di tengah-tengah bagian atas ini ya. Coba kita hidupkan seperti apa suaranya. Ternyata cukup kenceng ya suara dari kipasnya.
Coba kita cek batas atas dari mesin ini yaitu 204 ampere dan yang paling bawah yaitu 15 ampere. Dan ini untuk putaran arc force nya. Jelaskan secara singkat dulu fungsi dari arc force. Jadi arc force itu adalah suatu mode yang fungsi utamanya untuk menstabilkan busur api. Jadi dia itu bisa digunakan untuk membantu menyesuaikan dari jenis kawat las ya, dan juga jenis material yang dilas. Jadi jika material yang tipis, kita gunakan arc force rendah saja, jadi apinya biar tidak terlalu stabil. Nah, kalau tidak terlalu responsif, jadi tidak bolong nanti. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita menggunakan besi yang tebal yang dilas, kita gunakan arc force yang lebih besar agar apinya stabil dan juga penetrasinya lebih masuk lagi. Jadi hasil las-lasannya bisa lebih matang. Agar lebih paham, mari kita bahas sambil praktek saja. Jadi ini pertama saya gunakan kawat las 2,6 mm dengan ampere 70 ampere dan arc force saya matikan atau saya kecilkan full. Coba perhatikan apinya jadi tidak stabil seperti ini ya, seperti menyendat-nyendat. Jadi dia jika digunakan pada plat besi yang tipis lebih aman karena tidak sekali nempel langsung membesar gitu ya, jadi berpotensi bolong atau jebol. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Kita gunakan ampere tetap 70 dan arc force kita fungsikan di separuh. Coba kita rasakan feelnya seperti apa. Nah, bisa kalian perhatikan ya, dia lebih stabil apinya, tapi masih ada sedikit sendatan. Jadi apinya lebih panjang tapi belum begitu lancar. Nah, ini bisa disesuaikan ke ketebalan besi yang medium atau bisa juga digunakan untuk jenis-jenis kawat las yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini masih tetap menggunakan kawat las 2,6. Coba kita tingkatkan lagi, ampere 80, arc force tetap sama. Coba kita rasakan feelnya dahulu. Nah, coba perhatikan, walaupun ampere kita naikkan tapi api tetap sama karena arc force tetap di posisi setengah putaran ya. Jadi seperti itu, dia mengatur dari busur apinya, bukan mengatur dari ampernya. Nah, sudah selesai setengah kawat 2,6. Kita lanjut lagi ke 80 ampere, tapi arc force nya kita fullkan ya. Coba kita rasakan lagi seperti apa apinya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, dari apinya dia stabil, lebih stabil dari yang sebelum-sebelumnya. Coba kita habiskan setengah kawat ini ya. Nah, ini dia sudah habis setengah kawatnya, jadi dia lebih stabil apinya. Sekarang kita coba kawat las dari Atlantik ini. Dia ukurannya besar sekali, 4,0. Jadi kita naikkan ampernya jadi 125 ampere dan arc force tetap full ya.
kita hajar panjang saja sampai mentok ke plat yang kita las. Ternyata mesin las ini digunakan untuk mengelas 4,0 kawatnya, cukup oke. Dia mampu melelehkan kawat ini dengan cukup baik, dan juga untuk feel dari kawat las Atlantik ini ternyata enak ya, lebih enak dari yang 2,6 tadi rasanya, seperti cocok dengan mesin las GB ini rasanya. Tapi entahlah, coba kita habiskan dulu satu kawat ini. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah selalu mendukung dari awal sampai saat ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan melihat-lihat dulu si channel. Jika merasa konten-konten saya bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe. Oke, ini sudah habis setengah kawat. Sekarang kita lanjutkan hajar lagi ya. Kita habiskan sampai ke ujung platnya. Coba dengarkan suaranya ya, dia renyah sekali. Kalau yang sudah lama berkecimpung di dunia pengelasan, dari suaranya saja sudah tahu ya seperti apa dari performa mesin las tersebut, atau seperti apa kestabilan api tersebut. Nah, ini dia sudah habis. Coba kita bersihkan dulu, lalu kita lihat seperti apa hasilnya. Ini yang pertama 70 ampere, tidak menggunakan arc force. Nah, ini cukup banyak sisa-sisa kotoran di sampingnya. Dan yang kedua ini 70 ampere menggunakan arc force separuh ya, setengah, sudah cukup stabil. Dan yang ketiga 80 ampere dengan separuh arc force. Dan yang keempat ini 80 ampere dengan full arc force, sudah cukup bagus hasilnya. Dan ini 4,0 125 ampere dengan arc force full sampai akhir ini ya. Seperti itu hasilnya. Untuk penetrasinya sepertinya sudah cukup bagus ini di 4,0 dengan menggunakan 125 ampere. Ya, seperti itulah tadi ya percobaan singkat kita menggunakan las GB MMA 200. Saran saya lebih baik maksimal menggunakan 3,2 mm saja untuk kawatnya jika tidak terpaksa menggunakan 4,0, jadi agar lebih memperpanjang umur dari mesin las tersebut. Jadi jangan menjadi kebiasaan kita menggunakan suatu mesin las dengan kapasitas maksimalnya secara terus menerus ya. Oke, demikian review singkat kita kali ini menggunakan mesin las GB MMA 200. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.